Assalamualaikum Bu Eta, Pak Sugeng. Bagaimana Waalaikumsalam Bu Ida. bagaimana kabarnya hari ini Pak Sugeng, Bu Eta? Baik-baik aja? Alhamdulillah Alhamdulillah Bu. sehat. Sehat Bu, baik Bu. Ida Yang bagaimana? saya alhamdulillah sama Pak Sugeng, Bu Eta. Kali ini kita akan melakukan observasi ya Bu Eta, Pak Sugeng. Katanya hari ini Bu Eta dan Pak Sugeng akan melaksanakan kegiatan coaching di mana Bu Eta ada suatu permasalahan yang ingin dibahas dengan Pak Sugeng. Benar begitu Bu Eta? Ya, betul sekali Bu. Oke, kalau begitu sesuai dengan kesepakatan saya dengan Pak Sugeng bahwa saya di sini akan membantu mencatat kegiatan tersebut sehingga sebelumnya saya akan menanyakan beberapa hal kepada Pak Sugeng. Gini Pak Sugeng, untuk percakapan coaching yang akan Pak Sugeng lakukan, rubrik penilaiannya apa saja ya Pak? Ya, berarti rubrik penilaian tentang kompetensi coaching Bu. Terus nanti kompetensi coachingnya dan prinsip coachingnya dengan alur tirta Bu. Oh begitu. Kalau begitu, tujuan di mana nanti akan dilakukan coaching itu apa ya Pak Sugeng? Tujuannya nanti saya melakukan coaching agar nanti coach saya itu Bu. Dan saya sendiri khususnya ya Bu, saya bisa mengembangkan dari kompetensi-kompetensi coaching yang ada. Saya bisa present hadir penuh, terus saya bisa menjadi pendengar aktif, saya jadi bisa menanyakan pertanyaan yang berbobot Bu. Di samping itu nanti agar ide-ide dari coach sendiri nanti bisa tergali dengan sendirinya Bu. Gitu ya. Kemudian rencana pengembangan atau kompetensi yang ingin Pak Sugeng kembangkan di sini yang secara spesifik apa Pak Sugeng? Untuk kompetensi yang saya kembangkan yang lebih spesifik adalah untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot tidak. Mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak Sugeng. Kemudian indikator ketercapaiannya dari tujuan pengembangan ini apa Pak Sugeng? Jadi saya bisa itu Bu menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nantinya apa pertanyaan yang saya sampaikan itu bisa menggali ide-ide dari coach saya Bu. Mudah-mudahan nanti saya menyampaikan pertanyaan itu apa pemikiran coach tentang ide-idenya dapat berkembang dan apa nanti yang disampaikan itu dapat menjadi solusinya sendiri yang muncul Bu. Baik, kalau demikian Pak Sugeng Bu Eta, di sini saya akan membantu nggih mencatat kegiatan coaching Pak Bu Eta dan Pak Sugeng. Monggo silahkan bisa dimulai. Ya Bu Ida, terima kasih. Assalamualaikum Bu Eta. Waalaikumsalam Pak Sugeng. Ya, selamat malam Bu Eta. Selamat malam Pak Sugeng. Kabarnya Bu Eta? Baik Pak, ya. Alhamdulillah. Bagaimana dengan Pak Sugeng? Alhamdulillah baik juga Bu Eta. Ya, ini kita sudah lama nggak berjumpa ya Bu Eta ya? Iya Pak. Iya, ini kita berjumpa. Iya. Untuk pertemuan kali ini Bu Eta, kira-kira Bu Eta itu mau menyampaikan atau mendiskusikan tentang apa Bu Eta hari ini? Ya, sebelumnya terima kasih Pak Sugeng. Saya itu sedang bingung dengan siswa di kelas saya begitu, karena beberapa anak itu sering tidak masuk ya, katakanlah 2-3 anak itu yang sering tidak masuk, hari ini masuk, besok enggak begitu. Dengan alasan yang hampir sama, yaitu mereka sering sakit.
lebih spesifiknya adalah mereka sering sakit perut dan juga sering sakit kepala begitu, Pak. Nah, kalau mereka sering tidak masuk itu kan jadi ketinggalan pelajaran kan nggih, Pak, nggih? Oh iya, baik Bu Ita. Karena ini Bu Ita, nanti percakapan kita itu percakapan singkat ya Bu Ita. Kira-kira dari percakapan kita kali ini nanti, apa tujuan yang ingin Bu Ita inginkan nanti dari percakapan kita ini Bu Ita? Ya, harapan saya setelah kita nanti ngobrol begitu, saya ingin punya solusi begitu, bagaimana mengatasi anak yang sering tidak masuk karena sakit itu, Pak, sehingga paling tidak bisa membantu mereka begitu. Ya baik Bu Ita. Tadi menyampaikan masalahnya banyak anak yang tidak masuk karena sakit perut ya Bu Ita ya? Iya, Pak. Bu Ita sudah pernah komunikasi dengan anak ataukah mungkin mengadakan komunikasi dengan pihak-pihak orang tua kayak gitu Bu Ita? Oh iya, itu sering saya lakukan karena anak itu kan kadang tidak masuk kan saya minta untuk izin begitu nggih. Kalau tidak bisa membuat surat pada hari itu, paling tidak menghubungi melalui WA group begitu ataupun japri ke saya. Orang tua mereka tuh mengatakan bahwa memang anaknya itu sakit, tapi tidak saya langsung percaya begitu saja. Ketika anak sudah berangkat, ini saya tanyakan kembali mereka itu sakit apa begitu. Nah, dari anak yang sering tidak masuk itu, mereka mengungkapkan bahwa rata-rata yang mereka alami itu gejalanya sama, yaitu sakit perut, pusing begitu. Akhirnya saya bertanya, kenapa begitu, dan mereka mengatakan bahwa mereka semuanya sarapan begitu, Pak. Jadi dari orang tuanya menyampaikan seperti itu ya Bu, sama anaknya juga sama ya? Iya, sama. Iya. Anaknya sarapan. Terus Bu Eta pernah nggak Bu Eta melakukan tindakan atau apa semacamnya lah? Kenapa kok bisa sakit perut padahal sudah sarapan? Itu seperti itu kira-kira sudah pernah melakukan pendalaman atau pendekatan kepada anak belum Bu? Ditanyakan karena apa atau menyelidiki tentang karena apa itu sudah belum Bu kira-kira? Ya, sudah Pak, beberapa kali saya mencoba bertanya nggih, dan tentunya itu tidak 1, 2 kali ya, karena kan anak kan sering nggak berangkat begitu kan nggih, saat mereka tidak masuk pertama kali saya tanyakan kenapa. Kemudian semakin intens ketika mereka, berangkatnya itu semakin jarang begitu. Nah, saat mereka istirahat atau mereka berkunjung ke perpustakaan, saya dekati mereka, saya tanyakan, apakah mereka itu tidak sarapan dari rumah. Tapi mereka mengatakan bahwa orang tua mereka sudah membekali dengan sarapan, maksudnya sudah menyiapkan sarapan dari rumah begitu. Akhirnya saya Sudah. berpikir, kenapa Pak? Monggo Bu, dilanjutkan. Iya, ya. Akhirnya kan mereka, saya kan mikir lagi loh, kok sarapan tapi kok tidak, masih tetap saja sakit. Akhirnya saya ajukan pertanyaan yang berikutnya bahwa, apakah mereka, apa yang mereka jajan ketika istirahat. Nah, mereka mengungkapkan bahwa mereka jajan ya makanan yang sedang tren sekarang ya, jajanan anak milenial mungkin bisa dikatakan seperti itu. Ya jajan mie lah, seblak lah, cilor lah, atau mungkin minumnya juga minuman yang rasa-rasa, es kocok atau apa begitu dengan warna-warna yang sangat menyolok dengan rasa yang sangat kuat begitu. Jadi mungkin penyebabnya ya karena makanan yang mereka jajan di sekolah mungkin Pak. Jadi mungkin penyebabnya itu ya Bu? Iya Karena mungkin. anak sakit perut tidak masuk itu ya Bu? Ya, bisa jadi Iya. penyebabnya seperti itu ya Bu ya? Oke. Oke. Iya betul. Kira-kira karena sebabnya anak jajan sembarangan tadi, terus
rasa-rasanya yang campur-campur mungkin dengan pewarna dan sebagainya, Bu. Kira-kira Bu Ida punya ide atau apa untuk menangani hal tersebut nggak, Bu, kira-kira, Bu? Iya, mungkin dari, cerita anak ya, yang tadi mengatakan mereka jajanannya itu yang, rasa-rasa dan, menggunakan bumbu-bumbu yang kuat, saya jadi punya, eee, oh, saya jadi punya, keinginan begitu untuk membuat kantin sehat, Pak. Kenapa saya kok memikirkan untuk kantin sehat, karena beberapa hari yang lalu, 1 minggu atau 2 minggu yang lalu itu ada anak yang bercerita, "Bu, ini di mantan murid sini itu ada yang meninggal, Bu," begitu. Karena apa? Kata dokternya ususnya itu, luka karena sering jajan mie. Nah, dari cerita anak yang sering tidak masuk karena jajanannya seperti itu, kemudian ada kasus anak kok juga meninggal karena kasus itu, semakin menguatkan saya, mungkin saya bisa membantu orang tua maupun anak-anak itu untuk menyiapkan makanan yang sehat dengan menciptakan kantin sehat itu, Pak. Bagaimana, Iya. Pak? Seperti itu ya idenya Bu Eta ya, kantin Iya, sehat. Pak. Dan mungkin Bu Eta nanti bisa membantu peran dari sekolah ya, Bu Eta ya? Yang seperti Iya, itu ya, betul Bu Eta? sekali. Saya pengennya sekolah itu punya peran begitulah. Ya, iya. Terus Bu Eta, mungkin Bu Eta punya ide lagi tentang yang lain nggak, Bu Eta? Untuk mengatasi hal itu selain tadi disampaikan dengan kantin sehat, Bu Eta? Eee, Mungkin ya mengajak orang tua ya, kalau mereka bisa menyiapkan, apa itu, bekal dari rumah itu kayaknya ide lebih bagus lagi itu, Pak. Karena kan jadi yakin ya, pasti yang dibuat itu orang tua akan yakin, oh ini makanan yang mereka buat pastinya, yang terbaik lah untuk anaknya. Tadi Bu Eta berarti sudah muncul 2 ide ya, Bu Eta? Pertama tadi tentang kantin sehat ya, Bu Eta ya? Iya, betul. Menurut Bu Eta ya, berarti kantin sehat itu kira-kira makanan-makanan yang seperti apa, Bu Eta, yang ingin disiapkan kira-kira, Bu Eta? Ya, saya pengen satu anak itu mengurangi jajanan yang menggunakan bumbu-bumbu buatan pabrik yang kuat begitu ya, tambahan yang mengandung MSG. Terus anak, tidak terlalu banyak mengkonsumsi gula buatan, tapi menggunakan gula alami. Kemudian anak yang, jajanannya itu yang tidak rasa-rasa begitu ya, rasanya alami dari makanan itu sendiri. Kemudian, satu lagi itu apa ya, yang, ben anak senang sayur begitu, Oh lebih iya, banyak ke sayur, iya. ya seperti itu ya, Bu Eta. Berarti mungkin Bu Eta pengen atau ada ide lagi mungkin melibatkan untuk kira-kira membuat kantin sehat itu ada dilibatkan dari pihak lain atau enggak gitu, kira-kira ada enggak, Bu Eta? Oh iya, pastinya Pak, saya nggak mungkin ya menciptakan kantin sehat sendiri ya. Mungkin saya akan berkoordinasi, berdiskusi dengan kepala sekolah terlebih dahulu mengenai ide saya ini, dan harapannya nanti kepala sekolah bisa memberikan dukungan lebih begitu nggih, bisa juga mengajak kepada guru-guru yang lain untuk ikut mendukung, ide saya ini. Dan harapannya nanti dengan, instruksi dari kepala sekolah, nanti guru-guru juga akan saya ajak untuk ikut terlibat dengan, mengajak murid-murid supaya lebih, eee, mengarahkan supaya anak itu jajannya di kantin sehat saja, dengan alasan supaya, lebih sehat, lebih higienis lah, kemudian, tidak apa ya, tidak memberikan efek buruk di jangka yang panjang begitu. Kemudian, saya pengennya juga nanti, guru itu bisa memberikan, edukasi juga kepada anak-anak bahwa
makanan itu yang kita masukkan ke dalam perut itu harus memiliki manfaat bagi tubuh, tidak hanya sekedar enak dan kenyang saja, begitu Pak. Ya seperti itu ya Bu Eta, ide Bu Eta ya. Iya Pak. Dengan ide-ide Bu Eta tadi, kira-kira kapan Bu Eta mau melaksanakan ide-ide tersebut Bu Eta? Iya, karena ini sudah akhir semester 1, mungkin saya akan memulainya di awal semester 2 di awal tahun 2023 nanti, Pak. Oh iya, mudah-mudahan ya Bu Eta, apa ide-ide dari Bu Eta tadi bisa dilaksanakan nanti ya di awal semester tersebut ya Bu Eta ya. Iya Pak, amin. Ya, ini percakapan singkatnya kira-kira ya Bu Eta. Apa Bu Eta hasil yang didapatkan dari percakapan singkat kita tadi Bu Eta, kira-kira Bu Eta hasilnya seperti apa? Jadi tadi berawal dari keresahan saya yang melihat anak-anak didik saya yang sering tidak masuk karena sakit diakibatkan karena jajanan yang kurang sehat yang mereka makan dan konsumsi. Saya berencana untuk membuat kantin sehat begitu dengan melibatkan banyak guru dan dukungan dari kepala sekolah begitu Pak. Ya. Terima kasih Bu Eta, mudah-mudahan doa saya nanti apa yang Ibu rencanakan nanti dapat berjalan dengan lancar ya Bu Eta. Jadi bisa mengatasi permasalahan keresahan dari Bu Eta tadi. Terima kasih Bu Eta, mudah-mudahan nanti kita bertemu kembali minggu depan ya Bu Eta ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi, kita sharing-sharing lagi ya Bu Eta ya. Ya, siap Pak. Nanti saya akan infokan lagi tentang kegiatan saya dan minta untuk diskusi lagi lah dengan Bapak. Ya, terima kasih Bu Eta. Selamat malam. Nanti sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sugeng, Bu Eta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Percakapan untuk coaching pada kali ini antara Pak Sugeng dengan Bu Eta sudah sangat luar biasa. Dari yang saya lihat dan saya dengar, kompetensi yang ingin dicapai oleh Pak Sugeng tentang mengajukan pertanyaan berbobot sudah tampak dan sudah saya dengar ya Pak Sugeng. Kemudian di sini tadi berupa di mana Pak Sugeng mengajukan pertanyaan itu berdasarkan dari apa yang telah Pak Sugeng dengar dari Koci, dan di sini juga Pak Sugeng melakukan kegiatan merangkum. Maka itu juga termasuk sudah merupakan poin dari mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian untuk berikutnya juga pertanyaan-pertanyaannya sudah bersifat terbuka ya, sehingga Bu Eta di sini merasa nyaman untuk bisa sharing, untuk bisa berdiskusi dengan Pak Sugeng. Kemudian Pak Sugeng, di sini Bu Eta sudah menemukan solusinya ya Bu Eta ya dari percakapan bersama Pak Sugeng tadi? Oke Bu, alhamdulillah Bu sudah nemu. Baik. Kemudian untuk Pak Sugeng yang ingin saya tanyakan tentang refleksinya Pak. Jadi hal apa yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi Pak? Jadi saya tadi kan mengangkat ya Bu, ini mau merefleksikan tadi saya mengangkat untuk mengembangkan tentang pertanyaan berbobot. Ya dengan saya mengalir, saya bertanya ke Bu Eta dengan pertanyaan-pertanyaan, alhamdulillah pertanyaan saya itu dapat menggali ide-ide dari Bu Eta. Karena berusaha memberikan pertanyaan yang terbuka dan itu saya rasa refleksi kali ini untuk pertanyaan berbobot sudah saya jalankan, walaupun tetap saya juga akan lebih mengembangkan lagi Bu.
Baik Pak Sugeng, setelah percakapan coaching kali ini di mana kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Sugeng adalah mengajukan pertanyaan berbobot, bagaimana rencana tindak lanjutnya untuk pengembangan kompetensi yang akan dilakukan oleh Pak Sugeng terkait percakapan coaching yang barusan dilakukan, Pak? Yang jelas ya Bu, tindak lanjutnya saya ingin belajar lagi dalam untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Bagaimana sih pertanyaan berbobot agar nanti coach saya itu idenya lebih berkembang lagi. Jadi apa yang keresahan ataupun masalahnya yang tersampaikan kepada saya tadi itu nanti bisa tergali oleh coach sehingga coach menemukan solusi-solusi yang lebih banyak dengan pertanyaan berbobot yang saya ajukan. Itu rencana tindak lanjut saya, Bu. Wah, luar biasa itu Pak Sugeng. Baik, kalau begitu semoga Bu Eta yang telah menemukan solusinya dari permasalahan tadi, kemudian Pak Sugeng juga yang bisa akan berusaha semakin mengembangkan kompetensi-kompetensi teknik coachingnya. Demi kalau begitu kita tutup saja ya Pak sesi kita kali ini. Marilah kita bersama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin.